Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Kita sudah mendapatkan informasi penting dari kegiatan yang dilakukan hari ini. Informasi tersebut dapat kita sajikan secara tertulis, lisan, dan visual. Pernahkah kamu melihat informasi yang disajikan dalam bentuk reklame? Reklame adalah media periklanan dan pemberitaan. Reklame bertujuan menyebabkan informasi kepada khalayak ramai tentang suatu produk atau pesan lain. Reklame dibuat dengan maksud menarik perhatian masyarakat. Reklame yang baik bukan sekadar menarik perhatian khalayak ramai. Isi reklame harus dapat menggerakkan keinginan orang untuk membeli produk yang direklamekan. Berikut adalah contoh reklame. Yang pertama, iklan. Pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum. Yang kedua adalah spanduk. Spanduk adalah kain rentang yang berisi slogan, propaganda, atau berita yang perlu diketahui umum. Selanjutnya, brosur. Brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas, disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan difahami konsumen atau target. 4. Embalase. Embalase adalah jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk, berfungsi sebagai daya tarik, pemberitahuan, informasi tentang produk tersebut. 5. Poster. Poster adalah jenis reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum yang strategis. 6. Baliho. Baliho adalah jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar, ditempatkan di tempat umum dan strategis menggunakan tiang besar dan kuat dan bersifat semi-permanen. Tahukah kamu bahwa keadaan alam Indonesia banyak menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia? Apa saja yang membuat wisatawan tertarik datang ke Indonesia? Ayo kita baca artikel menarik tentang wisata di Labuan Bajo. Labuan Bajo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Labuan Bajo merupakan tempat yang sering dikunjungi wisatawan. Banyak tempat wisata di Labuan Bajo. Selain memiliki panorama yang indah, Labuan Bajo merupakan pintu gerbang bagi para wisatawan yang ingin menjelajahi tempat-tempat wisata unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat yang dimaksud antara lain Pulau Komodo dan Rinca. Labuan Bajo memang dipersiapkan sebagai pintu masuk wisatawan. Fasilitas dan akomodasi, infrastruktur utama seperti pelabuhan hingga bandara telah dibangun. Hotel berbintang dan losmen juga ditemukan. Para wisatawan yang sering menjadikan Labuan Bajo sebagai base camp titik persinggahan ketika menyusuri berbagai objek wisata di lokasi lain. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari bacaan Labuan Bajo. Bersama dengan orang tuamu, identifikasilah informasi penting dari bacaan tersebut. Tuliskan informasi yang kamu dapat dalam format yang disediakan. Berikut alternatif jawaban dari 5 informasi penting dari bacaan. Yang pertama, Labuan Bajo terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kedua, Labuan Bajo merupakan tempat yang sering dikunjungi wisatawan dan memiliki banyak tempat wisata. Ketiga, Labuan Bajo merupakan pintu gerbang bagi para wisatawan yang ingin menjelajahi tempat-tempat wisata unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Pulau Komodo dan Rinca. Keempat, infrastruktur utama di Labuan Bajo yaitu pelabuhan hingga bandara. Yang kelima, para wisatawan sering menjadikan Labuan Bajo sebagai titik persinggahan ketika menyusuri objek wisata lain. Tuliskan informasi penting di kolom yang disediakan dan tambahkan gambar visual yang sesuai dengan informasi yang disampaikan. Di awal telah disampaikan 5 informasi. Silakan kalian tuangkan 4 informasi ke dalam peta konsep berikut, kemudian tuliskan atau gambarkan bentuk informasi secara visual. Berikut ada 2 contoh untuk mengisi peta konsep. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.